Halo teman-teman semuanya, hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA BPK Penabur Holis, ada Bu Yulianti. Halo Bu. Salam. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang SMA BPK Penabur Holis pastinya. Dan sebelum kita berbincang-bincang Bu, mungkin mau mengungkapkan salam buat teman-teman kelas 10 yang sedang mengikuti MPLS dan juga kelas 11-12 yang sempat terhenti Bu karena pandemi ini. Iya, Apa yang mau dibincang? baik. Salam. Pertama ada itu dulu Pak Ju. Tema kita adalah Love in Unity. Wow. Ya, anak-anak selamat bergabung bersama SMA BPK Penabur Holis. Kayaknya ini buka dulu ya. Oh iya, susah ya kalau iya ya. Selamat bergabung untuk seluruh keluarga besar SMA BPK Penabur Holis khususnya kelas 10 yang dari jenjang SMP sudah menjadi next level ke kelas 10 di SMA BPK Penabur Holis. Terima kasih, kami menerima dengan terbuka dan bersyukur siswa-siswi terbaik bisa ada di sekolah kita ya. Walaupun mungkin di masa pandemi ini diharapkan banyak kegiatan untuk mengakrabkan, untuk mengenal sekolah ini seperti apa, namun itu tidak mengurangi kekurangan karena COVID ini ya anak-anak. Nah, kita mencoba memberikan yang terbaik dari tim masa pengenalan lingkungan sekolah bersama Bapak Ibu guru dan seluruh mentor yang luar biasa dari kakak-kakak kelas kamu. Nah, untuk sekolah ini kita di masa PJJ akan terus sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu kita akan membentuk terus pembinaan karakter siswa, juga lebih mengasah selain akademik juga potensial skill programnya. Jadi selamat bergabung anak-anak. Kita akan sama-sama melakukan berbagai kegiatan walaupun daring dulu. Kita sih kangennya kegiatan karena anak-anak SMA BPK Penabur Holis itu identik dengan banyaknya kegiatan kesiswaannya. Mungkin itu sekali lagi selamat datang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA BPK Penabur Holis. Oke. Gitu, Pak. Dan kalau kita berbicara tentang kesiapan nih Bu, Ya. sudah seberapa siap SMA BPK Penabur Holis untuk menghadapi tahun ajaran yang baru ini? Oke, baik. Nah, masa PJJ ini atau sekarang namanya belajar di rumah BDR. Guru-guru sudah hampir 100% nih menyiapkan ya anak-anak. Jadi jangan berpikir dengan PJJ ini guru santai. Kita sih maunya anak-anak kita belajar langsung live di sekolah ya, tatap muka, tanya jawab langsung. Namun karena masa seperti ini, sekolah menyiapkan pembelajaran online yaitu melalui video pembelajaran, melalui jadwal yang terjadwal dengan rapi, lalu dengan segala persiapan ketentuan-ketentuan yang akan intinya tidak memberatkan siswa, tetapi siswa bisa belajar secara pengetahuan, tapi yang utama kita ingin mengajarkan disiplin. Karena mungkin selama ini di proses kemarin anak-anak sudah berubah tuh pola belajar, pola hidupnya, manajemen waktunya sudah kayaknya banyak main daripada serius. Nah, untuk PJJ kali ini selain kalian akan mendapatkan akademik, tapi juga terkoordinasi, terpantau, terawasi dan dibantu kedisiplinan dan pembentukan karakter yang lebih lagi di jenjang sekolah ini bersama wali kelas. Nanti Ibu memperkenalkan wali kelasnya ya. Nah, itu Pak Jul. Nah, kalau perbedaannya nih, ketika anak-anak masuk ke jenjang SMA di kelas 10 tentu sangat berbeda, terutama dirasakan di akademik ya. Kalau sekarang sudah spesifik, ada yang masuk IPA murni, IPS-nya murni juga. Nah, apa aja sih pelajarannya? Kalau di IPA anak-anak akan mendapatkan fisika, kimia, matematik, biologi yang inti. Kalau dulu di SMP kan IPA namanya gitu ya. Lalu selain pelajaran itu kan ada bahasa Inggris, PKN yang umum-umumnya gitu ya, yang wajib dari pemerintah, sejarah, agama. Nah, kalau di IPS tentu ada ekonomi, geografi, sosiologi yang dulu dinamakan IPS di SMP. Nah, itu yang berlainannya begitu ya. Selain itu juga di SMA kita khusus kelas yang bukan IPS plus atau billing ada tambahan bahasa yaitu Mandarin lalu bahasa Sunda begitu. Ya itu untuk pembelajaran akademiknya Pak, yang membedakan dengan jenjang SMP kita lebih murni di SMA masing-masing materi khusus begitu.
Nah ini baru pelajaran aja udah berubah Bu ya. Pasti kalau pelajaran berubah, apalagi penilaian juga pasti berbeda Bu ya, SMP dan SMA. Nah untuk penilaian dari SMA ini seperti apa? Nah, untuk penilaian di sekolah kita ya, yang pertama adalah ketuntasan belajar dulu, minimal kita 75. Kenapa 75 Pak Ju? Nggak ada yang beda-beda mungkin ya. Karena universitas di jenjang nanti minimal 75 baru bisa masuk daftar. Ya. Jadi semua anak-anak kita tuntaskan di 75 berkaitan dengan universitas, baik itu negeri maupun swasta. Nah, lalu penilaiannya apa? Nah, selama proses PJJ juga nanti proses yang dijalani kalau nih ya diizinkan Januari kita bisa tatap muka. Yang pertama adalah diambil dari proses ulangan harian. Lalu yang kedua diambil dari penugasan. Itu namanya kognitif. Lalu ada proses penilaian keterampilan. Apa aja sih keterampilan? Misalnya kalian diskusi, lalu melakukan skill-skill pribadi yang menjelaskan tentang pengetahuan yang diterima, itu sudah dimasukkan ke keterampilan. Kalau di IPA sih banyak juga dimasukkan ke keterampilan adalah praktikumnya gitu ya. Kalau IPS kan kebanyakan diskusi, nah itu keterampilan gitu ya. Lalu penugasan itu apa sih? Cara proses belajar dengan memberi tugas kepada siswa. Nanti PJJ online ini ada tugas dari guru. Ya, lalu ada yang disebut portofolio. Penilaian portofolio melalui apa yang dinilai karya siswa tapi berjenjang, ada runtunannya gitu ya, tidak langsung ngerjain sekali selesai, tapi ada pembimbingan itu namanya portofolio gitu ya. Misalnya membuat paper, nah itu kan diserahkan, diperiksa, ada ulasan-ulasan dari guru, nah itu namanya portofolio ya. Laporan-laporan. Nah, kalau SMA Holis kan seringkali ada retreat, ada apa kegiatan-kegiatan itu, webinar, ada laporan paper, itu portofolio. Ya. Lalu ada PTS, penilaian tengah semester, walaupun di masa Covid begini tetap ada. Untuk apa? Acuan evaluasi. Kita udah bagus nggak nih di PJJ, sehingga bisa diperbaiki untuk ke akhir semester. Orang tua punya reportnya, diberikan oleh wali kelas, gitu ya. Lalu PAS jelas, penilaian akhir semester. Seluruh pembelajaran siswa semuanya menggunakan sistem sekolah. Anak-anak BPK mah udah tahu ya, karena dari jenjang SD, SMP, SMA semua pakai sistem sekolah. Nah, anak-anak selama PJJ ini siapa sih yang membantu utama? Ya selain diri sendiri itu di rumah. Untuk sekolah dilayani atau dibantu karena kita temanya Love in Unity. Wali kelas itu adalah ujung tombak sebagai pembina, mentor langsung dari kalian. Info-info apapun akan bersama wali kelas, begitu ya. Tapi yang menjawab satu pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan Bu, saya takut kota saya habis nih kalau setiap hari Google Meet, ketemuan terus di Zoom, itu apakah akan seperti itu nggak Bu nanti? Nah, untuk kota agar tidak memberatkan siswa, kalau sekolah itu ringan. Kalau nanti Google Meet, Zoom sama guru-guru itu akan diatur 1 hari 2 pelajaran. Ya, kalau bisa aja 1 hari nggak ada, gitu ya. Tapi 1 hari adalah 2 mata pelajaran. Maksimal 2 maksimal. Ya. Okay. Dan ini juga jangan takut, wah tugas berjibun gitu gara-gara PJJ, bukan. Tapi kita ada aturannya, yaitu tergantung jumlah jam, 2N+1. Misalnya Pak Ju ngajar ekonomi itu 3 jam, berarti dia bisa memberikan penugasan 7 kali. Okay. Lalu ulangan juga sama. Nah ini diatur, jadi nggak ada yang ini wah sebanyak-banyak mungkin, nggak ada, gitu ya. Tapi minimal ada sebetulnya ya. Nah itu, jadi jangan khawatir. Lalu misalnya Bu, di tengah-tengah itu ada guru yang selalu memberatkan nantinya, jangan khawatir. Keluhannya pada wali kelas, gitu. Tapi juga ada kalau anaknya males Pak Ju, kita terkontrol. Setiap hari itu kan anak-anak jam 6.45 akan bersama wali kelas, renungan, saat teduh, itu Google Meet atau Zoom, tergantung wali kelas. Setelah itu absensi melalui foto bersama, juga Google Form yang diisi anak-anak. Selain itu adalah anak-anak harus menuliskan resume renungan tadi sebagai ada di absennya sebelahnya gitu ya. Nah itu di hari itu dikerjakan. Selanjutnya anak-anak akan proses belajar sepanjang
hari sampai jam 12 siang. Ada jeda istirahat 1 jam atau setengah jam sesuai jadwal, Pak. Nah, penugasannya gimana nih? Nah, penugasannya adalah kalau guru itu di hari itu 2 jam pelajaran, misalnya Pak Jul ngajar ekonomi 3 jam langsung tuh di hari itu. Tugasnya harus di jam itu kalau latihan, kecuali dikasih PR. Nanti minggu depan baru dikumpulkan. Gak ada yang semua saling terburu-buru tuh. Guru-guru memberikan berlomba-lomba ya anak-anak. Kalau ada kesulitan dengan kuota, bisa hubungi wali kelas. Ya, mungkin sekolah bisa membantu. Ya, karena selama ini juga banyak yang kita bantu sih, Pak. Karena misalnya kuotanya habis dan aduh untuk membeli itu sulit. Nah, jangan malu-malu bicara ke wali kelas ya. Karena kita ingin melayani juga anak-anak dengan baik. Nah, itu sih, Pak. Jadi pasti dipastikan Holis mas siap ya Bu ya? Siap. Pelajaran jarak jauh ini udah siap nih. Tapi yang siap jangan guru aja, Pak. Muridnya juga harus siap. Harus mulai semangat ya untuk mengikuti. Iya, jangan Pak Jul siap nih, wah tapi anaknya mah nanti aja dan biasa bangun jam 10 gitu ya. Seperti itu. Nanti di MPLS kan ada. Iya. Akan dijelaskan semua. Ya, anak-anak ikut MPLS itu bukan untuk hanya gaya-gayaan harus ada MPLS ya. Karena MPLS itu kamu kan belum mengenal nih tentang sekolah kita. Bahkan kakak kelas juga akan ada masa pengenalan juga di seminggu sebelum masuk ya. Nah, anak-anak di MPLS kan mendapatkan materi-materi yang menjadi dasar 5 school icon sekolah ini. Semua pembentukan karakter diarahkan ke sana. Ya, lalu diawali dengan masalah manajemen waktu. Yang kemarin tuh terbalik dunianya, akan coba diarahkan membuat schedule yang benar manajemen waktu sebagai acuan untuk anak-anak, orang tua dan wali kelas. Itu, Pak. Wah, sudah semangat sekali nih, siap untuk masuk tahun ajaran yang baru. Dan kalau bicara tentang Holis, Bu, pasti yang membedakannya itu bukan cuma belajar akademik, Bu. Holis itu identik sekali dengan pengembangan non-akademiknya, sesuai dengan bakat dan minat kita. Itu boleh jelaskan nggak, Bu? Apa sih, Bu, itu? Nah, kita sekolahan tadi visinya 1 karakter jelas, ya banyak kegiatan semua arahnya ke sana dengan 5 school icon. Tapi juga ada potensial skill program, yaitu pilihan-pilihan yang kita harapkan sesuai minat bakat anak. Misalnya contoh di seni, anak suka gambar, ada gambarnya meningkat atau dari jenjang TK SD ya, karena Holis ini berjenjang PSP-nya dari TK, SD, SMP. Nah, di SMA menggambarnya sudah arah DKV. Bahkan lebih detail lagi anak pilihnya ada arsitek. Nah, lalu ya gitu jelas lah ya seni-seni. Lalu ada hairdressing yang suka dana-dana gitu ya. Lalu fashion design, nah itu seni. Cooking, ada. Perhotelan gabung dengan hospitality, cookingnya ada. Lalu apa ya Pak yang berbau dengan IT ada. Lalu yang senang foto nih sekarang kan lagi marak ya foto-foto, video, konten-konten yang video fotonya bagus. Nah, kita ada fotografi sama desain grafis gitu ya. Suka bahasa, Bu? Bahasa ada, Mandarin, Jepang kita ada gitu ya. Korea itu maksudnya di Jepang akan digabung. Pembelajarannya beraneka ragam tapi ada masanya sekarang sedang Jepang, ini Korea apa. Tapi kita tidak pergi ke Korea ya. Kalau ke Jepang sih kita pergi, Pak. Ya? Sudah 2 tahun kita punya program tapi nggak main-main karena tesnya juga susah. Kalau ke Korea kan kita langsung bisa pergi. Betul. Tapi kalau ini tidak, karena belajar anak-anak di sana dan ada grade bahasa Jepang yang harus dimiliki gitu. Tapi anak kita sudah 2 tahun berangkat ke sana gitu ya. Musik juga ada, Pak. Ada ya, lengkap lah Bu ya. Yang jago-jago musik bisa bergabung di musik dan band. Gurunya ya. Ya, gue kayak lengkap banget ya Bu ya. Dan sebenarnya belum semua nih kita jabarkan Bu ya. Nanti saja di MPLS dijabarkan oleh Pak Daniel sebagai koordinator dari potensial skill program ini. Betul. Cuman diingat ini berjenjang sebetulnya ya. Di Holis ini dari tingkat bawah sampai ke atas, tapi puncaknya di sekolah kita karena mengarah kepada potensi ke universitas, Pak Jul. Nah, di SMA banyak ditemukan ternyata CET gambarnya bagus, maka masuk nanti ke DKV saja gitu. Nah, sudah terarah gitu. Dan mungkin untuk menutup video ini Bu, apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak untuk memasuki tahun ajaran yang baru? Ya, anak-anak ini jenjang yang sudah lebih tinggi. Bukan akademiknya saja, Ibu berharap kamu kedewasaan, berperilaku, berpikir, lalu problem solving secara remaja itu akan banyak ditemukan.
Dulu di SMP masih seperti anak-anak, sekarang jangan lagi ya. Kedewasaan dulu misalnya seneng ngejailin orang, di SMA itu tidak boleh. Kenapa? Kamu sudah dewasa. Ketika berteman itu sangat diperlukan. Ketika bekerja sama, banyak penugasan, teamwork. Di SMA itu kan digelunya itu ya Pak, kerjasama, saling menghargai. Kalau yang bully-bully gitu, aduh itu sudah kayak anak kecil lah ya. Anak kecil jangan ngebully kok ya. Ya. Jadi hilangkanlah semua masa kemarin untuk menjadi lebih dewasa, dibentuk di sekolah ini. Ya, ingat dengan memasuki jenjang yang berikutnya dan di sekolah kita, kamu mau dibentuk karakter dan ada perubahan, lalu meningkat berkualitas ketika lulus, hanya tergantung kepada dirimu. Kita hanya membantu ya Pak, membimbing. Jadi selamat bergabung, Tuhan memberkati. Ibu yakin kalian anak-anak yang terbaik ya. Kita sih kalau nerima siapapun welcome ya Pak. Tidak ada hitam waktu SMP, tapi semua putih. Kalaupun ada yang hitam, artinya perlu diasah, diolah lagi. Banyak guru-guru ya. Nah, di sini guru-gurunya muda Pak Adul. Dan nanti setelah ini Ibu akan memperkenalkan siapa guru-guru yang akan mengajar kalian, juga wali kelas yang akan membimbing kalian, gitu ya. Ini ada fotonya Pak Adul ya. Ya, 10A siapa 10. Oh ya, itu juga akan lebih dijelaskan ketika hari Kamis Pak. Hari Kamis anak-anak kelas 10 akan bergabung dengan kakak kelas 11-12 melalui ibadah syukur awal tahun. Dan di situ ada pengenalan sekolah, juga pengenalan guru-guru seluruh di SMA BPK Penabur Holis gitu. Ya. Jadi nanti dikenalinya nanti atau sekarang Pak? Jangan Bu, tahan dulu. Yang kelas 10 wali kelas. Kalau wali kelas sih anak-anak kan sudah tahu ya Pak, nanti mulai sudah ada grup-grupnya. Itu saja sih, apalagi Pak? Intinya berarti MPLS ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kelas 10 ya Bu ya? Bukan kelas 11-12 saja ada MPLS Pak. Berarti semua akan mengikuti MPLS, dan ingat ini bukan formalitas, tapi ini semua pasti bermanfaat. Walaupun sebenarnya sih SMP Holis nih yang sendiri nih kelas 9 mah udah pernah sering kesini ya. Kita udah sering ngintip-ngintip SMA Bu ya? Tapi kan program belajarnya kan belum. Ya. Akan lebih jelaskan lebih detail lagi. Baik, itu saja. Tuhan memberkati. Selamat datang dan selamat memasuki tahun 2020-2021 terutama di SMA BPK Penabur Holis. Love in Unity.